Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifah, berita Memo X hari ini 18 Maret 2025. Berita dari Jakarta, smelter Freeport, Indonesia terbesar di dunia. Indonesia tak lagi jual bahan baku dengan harga murah. Smelter atau pabrik permurnian logam mulia atau PMR milik PT Freeport Indonesia yang baru saja diresmikan. Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas fasilitas pemurnian tersebut sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor bahan baku dari mineral dan tembaga, tetapi dalam produk jadi seperti emas dan perak agar menciptakan nilai tambah. Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak lagi menjual bahan baku dengan harga murah. Presiden berharap nilai tambah dari produk setengah jadi maupun produk jadi itu bisa menambah devisa negara. Selanjutnya, berita dari Jakarta, revisi Undang-Undang TNI Nomor 24 Tahun 2024 berpotensi kembalinya duifungsi TNI. Saat ini, revisi Undang-Undang TNI terus memicu perdebatan di kalangan publik. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa revisi tersebut berpotensi menghidupkan kembali duifungsi TNI dan melemahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara. DPR RI menegaskan hanya ada 3 pasal yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI. Salah satunya pasal 47 mengatur penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga tertentu. Berita dari Jakarta, semangat bela timnas Indonesia lawan Australia dan James siap keluarkan kemampuan terbaiknya. Pemain naturalisasi timnas Indonesia dan James mengatakan kini saatnya memberikan segalanya untuk tim merah putih. Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan digelar di Stadion Sydney pada Kamis mendatang. Kini Dan James menjadi salah satu dari 30 pemain dipanggil Patrick Kluivert untuk bergabung dengan timnas Indonesia jelang melawan Australia. Selanjutnya, berita dari Batu, beroperasi 2-7 April, bus lower deck siap manjakan wisatawan. Direncanakan beroperasi 2-7 April mendatang, bus lower deck siap memanjakan wisatawan saat musim libur Lebaran Idul Fitri 2025 mendatang. Dalam kesempatan itu, Kapolres Batu memamerkan bus lower deck yang digadang akan membantu Kota Batu pada musim liburan Lebaran. Berita dari Probolinggo, Kiat Pemkab Probolinggo percantik wajah kota pedestrian, alun-alun keraksaan dibuat seperti Malioboro. Beberapa tahun lalu, Kota Probolinggo melakukan perubahan pada tampilan jalan-jalannya dengan meniru gaya Malioboro Yogyakarta. Kini, giliran Kabupaten Probolinggo yang ingin mengubah wajah alun-alun keraksaan dengan konsep yang serupa. Tapi, kenapa harus Malioboro? Bagaimana dengan ikon Probolinggo sendiri? Mengapa tidak menonjolkan identitas lokal yang lebih khas? Gus Haris menjelaskan bahwa pedestrian ala Malioboro diharapkan bisa membuat masyarakat lebih nyaman saat bersantai di alun-alun. Revitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Meski ada pro dan kontra terkait konsep ini, revitalisasi tetap berjalan dan akan dilakukan secara bertahap. Berita dari Banyuwangi, Pemkab bersama Pertamina pastikan BBM sesuai dengan spesifikasi sinergi lintas stakeholder untuk menjaga kualitas bahan bakar minyak atau BBM yang beredar di Kabupaten Banyuwangi. Pertamina Patraniaga Jatim Balinus bersama jajaran stakeholder pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengambilan sampel BBM di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat pada Jumat. Kegiatan bertujuan untuk memastikan yang didistribusikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo, sidak jalan rusak, Kurek Sariwaru, Bupati Sidoarjo targetkan perbaikan sebelum Lebaran dengan betonisasi. Semakin banyak jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo terus menjadikan keluhan warga, salah satunya di Desa Kurek Sari, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Jalan yang merupakan akses utama bagi kendaraan industri ini mengalami kerusakan cukup parah akibat beban kendaraan berat dan minimnya sistem drainase. Menyikapi hal ini, Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung melakukan sidak. Dalam sidaknya, Subandi mengatakan perbaikan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama menjelang Lebaran 2025. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X. Sampaikan terima kasih.